Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah, NIM 1965557 dari kelas Sistem Terdistribusi E. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah sistem yang terdiri atas beberapa entitas komputer yang saling terhubung, berkomunikasi, dan berkoordinasi lewat pesan untuk mencapai tujuan yang sama dan dilihat sebagai sebuah sistem tunggal atau single coherent system. Perbedaan sistem terdistribusi versus jaringan komputer. Dilihat dari tujuannya, yang pertama, tiap komputer dalam jaringan komputer dapat memiliki tujuan yang berbeda. Yang kedua, tiap komputer dalam sistem terdistribusi harus memiliki tujuan yang sama. Selanjutnya dilihat dari transparansi user. Yang pertama, user melihat setiap komputer dalam jaringan komputer sebagai entitas mandiri. Yang kedua, user melihat seluruh komputer dalam sistem terdistribusi sebagai satu entitas tunggal. Selanjutnya, klasifikasi sistem terdistribusi. Dalam sistem terdistribusi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada High Performance Distributed Computing System atau HPDCS. Yang kedua ada Distributed Information System atau DIS. Yang ketiga ada Distributed System for Pervasive Computing. Yang pertama, High Performance Distributed Computing System, yaitu jenis sistem terdistribusi yang digunakan untuk komputasi performa tinggi. Kemudian beberapa node berkoordinasi untuk mengolah data berukuran besar atau menyelesaikan task yang butuh komputasi tinggi seperti big data processing, real-time IoT data processing. Selanjutnya karakteristiknya yaitu pertama, perangkat komputasi punya kemampuan storage dan processing yang relatif tinggi. Kedua, antar node terhubung lewat jaringan kabel. Kemudian contoh dari HPDCS adalah parallel computing, cluster computing, grid computing, dan cloud computing. Yang kedua ada Distributed Information System. Distributed Information System adalah jenis sistem terdistribusi yang merupakan integrasi antara beberapa aplikasi dalam sebuah instansi atau perusahaan. Goalnya menerapkan interoperabilitas antara aplikasi yang ada, kemudian antar aplikasi berkomunikasi lewat web service or RPC, membentuk konsep Enterprise Application Integration atau EIA. Selanjutnya yaitu Distributed System for Pervasive Computing, yaitu sistem yang tersusun atas node-node dengan karakteristik berikut, antara lain node berukuran kecil dengan kemampuan processing terbatas, pervasive atau mempunyai sifat menyebar, ubiquitous atau berada dekat dengan lingkungan yang diamati, dan node punya kemampuan sensing atau actuating, kemudian setiap node dapat terhubung membentuk sebuah jaringan sensor. Selanjutnya yaitu adalah architectural style atau model arsitektur, dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada layered arsitektur atau komponen yang tersusun secara berlapis. Yang kedua ada object based arsitektur, untuk menjadi sebuah objek yang terhubung satu sama lain. Yang ketiga ada resource arsitektur atau kumpulan resource yang diatur dalam komponen. Yang keempat ada publish subscribe arsitektur atau komponen yang berperan sebagai pengirim dan penerima. Selanjutnya adalah architectural system, dibagi menjadi 4 bagian juga. Yang pertama adalah centralized atau basic client server model. Yang kedua adalah vertical distribution. Yang ketiga ada horizontal distribution. Dan yang keempat adalah peer-to-peer. Kemudian permasalahan yang terjadi pada sistem terdistribusi. Ada 6 permasalahan. Yang pertama adalah kompleksitas. Sistem terdistribusi bersifat lebih kompleks daripada sistem sentral. Yang kedua ada keamanan, atau sistem terdistribusi dapat diakses dari beberapa komputer dan jalur jaringan, mudah disadap, sehingga keamanan jaringan sistem terdistribusi menjadi masalah yang besar. Yang ketiga, kemampuan untuk dikendalikan. Komputer yang terdapat di sistem terdistribusi bisa terdiri dari berbagai tipe yang berbeda dan mungkin dijalankan pada sistem operasi yang berbeda pula. Kesalahan pada satu mesin bisa berakibat pada yang lainnya, sehingga harus banyak usaha untuk mengendalikannya. Yang keempat, tidak dapat diramalkan. Sistem terdistribusi tidak dapat diramalkan tanggapannya. Tanggapannya tergantung beban total sistem, keorganisasian, dan beban jaringannya. Yang kelima, kesulitan dalam membangun perangkat lunak.
Kesulitan yang akan dihadapi antara lain bahasa pemrograman yang harus dipakai, sistem operasi, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu masalah jaringan karena sistem terdistribusi diimplementasikan dalam jaringan komputer, maka isu yang berkaitan dengan jaringan komputer akan menjadi pertimbangan utama dalam merancang dan mengimplementasikan sistem. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam data. Data adalah kumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Fungsi data sendiri dalam kehidupan yaitu untuk kesehatan atau health, untuk edukasi, environment, science, work, dan finance. Kemudian menyimpan dan memproses data pada skala dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada vertical scaling atau dapat dicapai dengan upgrade hardware, misalnya CPU yang lebih cepat, memori lebih besar, dan disk yang lebih besar. Yang kedua ada horizontal scaling atau dapat diperoleh dengan penambahan beberapa mesin. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.